Halo, selamat datang di ClickFit mata kuliah Psikologi Perkembangan. Aku Bila yang akan menemani teman-teman sepanjang video ini. Di sini, kita akan membahas periode perkembangan pada usia 6 hingga 11 tahun yang disebut middle childhood atau masa pertengahan anak-anak. Sama seperti periode perkembangan lainnya, perkembangan pada masa ini dapat dikategorikan menjadi 3 domain, yakni perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial. Video kali ini kita akan fokus pada perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada periode middle childhood tergambar dalam beberapa aspek berikut. Pertama, bentuk tubuh. Middle childhood bercirikan pertumbuhan fisik yang melambat dibandingkan masa early childhood, di mana anak rata-rata tumbuh sebanyak 2-3 inci saja dalam setahun. Selain itu, ciri fisik lainnya adalah anak perempuan pada umumnya mempertahankan jaringan lemak lebih banyak daripada anak laki-laki. Aspek kedua adalah tidur. Dibandingkan periode-periode sebelumnya, terjadi penurunan kebutuhan tidur. Meski demikian, ciri anak yang sehat salah satunya adalah memiliki ketajaman perhatian, alias mereka tidak merasa ngantuk pada siang hari. Aspek ketiga adalah perkembangan otak. Berkat perkembangan teknologi, aspek ini kini dapat dipantau melalui MRI atau Magnetic Resonance Imaging yang menunjukkan bahwa otak manusia mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Dan perkembangan tersebut berbeda dari satu anak dengan anak lainnya. MRI juga menunjukkan bahwa otak manusia tersusun atas gray matter dan white matter, di mana observasi terhadap volume keduanya membantu kita memahami peningkatan kemampuan kognitif anak. Salah satu perubahan penting yang terjadi adalah menurunnya kepadatan gray matter di otak yang terjadi karena proses pruning atau pemangkasan pada dendrit yang tidak lagi dibutuhkan. Lantas, apa pengaruhnya? Penurunan volume gray matter di sini membuat pemrosesan di otak menjadi lebih efisien. Perubahan tersebut diimbangi dengan peningkatan volume white matter dikarenakan koneksi antar neuron menebal dan mengalami milienisasi. Berat juga ya pembahasan tentang otak? Nggak apa-apa, tarik napas, buang, pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memproses informasi yang diberikan. Oke, berikutnya keempat, perkembangan motorik dan permainan fisik. Perkembangan motorik pada middle childhood selengkapnya dapat kalian lihat di tabel berikut. Nah, untuk mengasah kemampuan motorik tersebut sekaligus menumbuhkan kelincahan dan kompetensi sosial, anak pada umumnya terlibat dalam permainan fisik pada waktu istirahat sekolah atau recess time play. Salah satu bentuk paling umum dalam permainan ini adalah rough and tumble play yang biasanya melibatkan pergulatan, kejar-kejaran, diwarnai tawa dan canda. Aspek terakhir adalah kesehatan, kebugaran, dan keselamatan. Salah satu isu kesehatan yang paling banyak terjadi adalah obesitas. Selain itu, ada juga permasalahan terkait body image, yakni kepercayaan deskriptif maupun evaluatif mengenai penampilan diri. Seperti yang kita ketahui, anak perempuan cenderung lebih mudah memiliki masalah dengan body image-nya. Ada pula beberapa kondisi medis lain yang ditemui pada anak usia 6-11 tahun, di antaranya yang bersifat akut dan kronis. Apa perbedaan keduanya? Kondisi medis akut hanya bertahan untuk jangka waktu yang singkat. Sedangkan kondisi medis kronis merupakan penyakit atau gangguan kesehatan yang berlangsung minimum selama 3 bulan, seperti asma. Di samping itu, dari aspek keselamatan, perlu menjadi perhatian bahwa cedera yang tidak disengaja seperti kecelakaan lalu lintas dan tenggelam merupakan salah satu penyebab kematian utama pada anak di masa ini. Oleh sebab itu, penting untuk memakai perlengkapan keselamatan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 5 aspek dari perkembangan fisik sudah dibahas. Untuk memulai informasi yang lebih lengkap, teman-teman bisa membaca buku teks Papalia dan Martorell.
Jika kalian ingin tahu tentang perkembangan kognitif pada periode middle childhood, kalian juga bisa simak video berikutnya. Sampai jumpa!